عين وفي معصية ذل دارين للعاصي. أشهد أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Kami hormati dan kami muliakan Al-Muhtaram Al-Muhtaram Kiai Wahyudin Esas dan Alhamdulillah kita bisa sama-sama meluangkan waktu, melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Al-Ihsan yang kita cintai, dalam rangka kita menunaikan ibadah salat sunnah Idul Fitri di tahun ini 1444 Hijriah 2023 Masehi. Nantiasa mudah-mudahan niat kita, langkah kita ke tempat ini dan nanti kembali dari sini insyaallah tergolong kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam nanti akan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya insyaallah tergolong umatnya akan mendapatkan syafaat rizman hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini masjid berasa telah besar dan luas, namun saat ini terasa sempit. Tentunya ini adalah tantangan bagi kita semua, khususnya bagi segenap pengurus Masjid Al-Ihsan. Namun mudah-mudahan dengan niat nekat yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Ihsan, wabil khusus dari RT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, khususnya pada selama bulan suci Ramadan yang telah memberikan infak sedekahnya berupa takjil dan lain sebagainya selama bulan suci Ramadan. Maka insyaallah niat baik hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu semua, Allah lah yang akan membalas dari semua itu. Kami pengurusannya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan banyak berdoa kepada Allah, semoga warga masyarakat kaum muslimin wal muslimat nantiasa yang ada di Kompas umumnya Allahu Akbar, Allahu
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم التسبيح والتحميد وتحليل وتعظيم وتبجيل فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan wasilah hidayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih itu nikmat iman Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita bermuajahah, bermusyawarah, bersilaturahim di antara kita di dalam rangka kita melaksanakan satu kegiatan yang istimewa di hari, di waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita hadir melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Al-Ihsan kebanggaan kita ini, yang tentunya mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ibadah yang kita laksanakan pagi ini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tercatatkan menjadi amal saleh kita, insyaallah untuk bekal kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahumullah, Ramadan sudah kita lalui bersama. Ramadan adalah sebagai titik tolak kembali kita kepada fitrah sejati, bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen ketakwaan kita dan ketaatan kita seumur hidup, seperti ketaatan kita selama bulan suci Ramadan. Dari amalan Ramadan yang sudah kemarin kita laksanakan, setidaknya ada 3 hal penting yang insya Allah harus dan dapat kita pertahankan. Yang pertama adalah konsep takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan segala macam bentuk keutamaan dan keistimewaannya, insya Allah la'allakum tattaqun, akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ramadan menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Ramadan adalah bulan ibadah kita kepada Allah. Pagi harinya di bulan Ramadan kemarin kita ibadah kepada Allah.
siang harinya di bulan Ramadan pun kita masih ibadah kepada Allah. Tidak cukup sampai di sana, di waktu sore bahkan pergantian siang menuju malam, di waktu maghrib namanya kita ibadah kepada Allah. Bahkan tidak sampai di sana saja, di waktu sepertiga malam yang pertama, waktu isya sampai jam 10 malam pun kita dalam keadaan ibadah kepada Allah dengan qiyam Ramadan. Ditambah lagi tidak cukup sampai di sana, di waktu sepertiga akhir malam yang akhir, di waktu sahur pun di bulan Ramadan kita pun dalam keadaan ibadah kepada Allah. Luar biasa Ramadan menghantarkan kita, membiasakan kita, bahkan menggiring kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa semua itu mau dan bisa kita lakukan? Intinya kan kita sadar diri bahwa kita setiap manusia yang Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sering kita dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan kita semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana batasan kita ibadah? Dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu semua kepada Allah sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Maknanya atau tafsirnya dari al-yaqin di sini adalah ayat al-maut, sampai datangnya kematian menjemput kepada kehidupan kita. Itu artinya apa? Insya Allah kita ibadah selagi hidup sebelum mati. Insya Allah kita ibadah selagi sehat sebelum sakit. Insya Allah kita ibadah selagi ada banyak waktu yang luang sebelum waktu yang sempit. Insya Allah Ramadan yang kemarin sudah kita laksanakan dan kita nikmati bersama adalah bulan-bulan yang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah semua itu sudah dapat kita laksanakan bersama. Karena memang insya Allah di hari-hari sebelum Ramadan kita sadar diri banyak lupanya kita kepada Allah. Kemarin-kemarin sebelum Ramadan kita banyak lalainya terhadap perintah Allah. Hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, insya Allah untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Itulah mengapa Nabi kita mengingatkan, man kana amalu yaumihi khairan min amsihi fahuwa radih, wa man kana amalu yaumihi syarran min amsihi fahuwa marad. Siapa orang yang amal perbuatannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau dikatakan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa radih, dialah orang yang selamat, dialah orang yang bahagia. Bukan hanya selamat dan bahagia dunia, tapi insya Allah kita juga akan selamat dan bahagia dalam kehidupan akhirat kita. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kana amalu yaumihi syarran min amsihi fahuwa marad. Siapa orang yang amal perbuatannya hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, atau juga dikatakan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa marad, dialah orang yang celaka. Khawatir bukan cuma celaka dunia, tapi boleh jadi kita juga akan celaka sampai di akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka insya Allah mudah-mudahan Ramadan dengan segala macam bentuk keutamaan dan keistimewaannya menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang konsep takwa inilah yang harus tetap kita jaga sampai akhir hayat kita. Ramadannya selesai, tapi nilai takwanya harus tetap kita teruskan sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa dalam konsep takwa yang diajarkan oleh banyak sahabat, salah satunya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa itu adalah khauful jalil wal amalu bima fi tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Takut apabila kita jauh dari rahmatnya Allah, takut apabila kita mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, takut apabila kita harus berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Jadi singkatnya, sebagai orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, dia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga konsep yang disampaikan
menjaga konsep takwa kita kepada Allah, dan juga kita menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah, dan insya Allah kita saling asah, saling asih, saling menjaga di antara sesama sebagai bekal kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hablum minallahnya kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan semestinya, dan hablum minarasnya pun insya Allah dapat kita laksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal khalana fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Uqra bi warham wa anta khairul rahimin. Ini 12 terakhir.